jagat raya ini. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Tidak ada air yang turun kecuali dengan izinnya. Tidak ada biji yang tumbuh kecuali karena kehendak. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jika ditanyakan kepadamu, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita tatkala kita meninggalkan dunia ini, tatkala rumah yang kita tempati, mobil mewah yang kita miliki, berbagai macam aset yang kita punyai, kita tinggalkan semua. Keluarga pun hanya ikut mengantarkan jasad kita. Kemudian kita digeletakkan di bawah sana. Lalu mereka timbun tanah, pergi meninggalkan kita. Kita akan ditanya, man Rabbu? Kita akan ditanya tentang tauhid kita. Siapa Rabbmu? Maka kita perlu memperkuat iman dan tauhid kita selama kita hidup. Karena pertanyaan di alam kubur sana bukan berkaitan dengan hafalan yang kuat atau ingatan dan murojaah yang selalu dilakukan. Tapi pertanyaan itu landasannya adalah iman dan keyakinan. Kita ingin menghidupkan tauhid dalam setiap langkah kita. Sehingga tatkala kita pergi meninggalkan dunia ini, tauhid itu ada bersama kita. Apabila dikatakan kepadamu man rabbuk, maka jawabnya kita tahu semua, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Apa sih sebenarnya arti Rabb? Rabb itu artinya al-ma'bud, yang disembah, yang memiliki dan mengatur semuanya. Itu Rabb. Maka setiap sholat kita mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ditanyakan kepadamu, apa ciptaan Allah yang merupakan Rabbmu yang paling besar yang kau lihat dalam kehidupan ini? Kenapa masih ada manusia-manusia yang ateis, yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan? Dan kenapa masih ada manusia-manusia yang percaya tapi dia menyekutukan Allah Azza wa Jal? Dia melakukan kesyirikan. Apa ciptaan Allah yang paling besar yang kau lihat? Ya, langit dan bumi. Dimanapun kau berada, engkau akan melihat langit yang luas, yang kokoh, tanpa ada satu tiang pun yang menyanggah. Kita lihat manusia membangun bangunan. Seberapa luas bangunan yang mereka bangun tanpa tiang? Mungkinkah mereka membangun tanpa tiang? Nggak ada.
Tapi langit Allah Azza wa Jalla, Allah bangun tanpa tiang. Dan ciptaan Allah yang besar yang kita rasakan sehari-hari, yang kaki kita melangkah di atasnya adalah bumi. Yang kita lihat bagaimana manusia mengeksploitasi bumi ini. Mereka keluarkan minyak bumi. Mereka keluarkan yang namanya mineral. Mereka keluarkan emas, perak, timah, tembaga. Apalagi yang dilakukan manusia dengan bumi ini. Siapa yang menciptakan? Itu ciptaan Tuhanku. Dialah yang menumbuhkan itu padi. Dialah Allah yang menumbuhkan pohon-pohon yang besar, yang kemudian manusia berebut untuk menebangnya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan emas berada di perut bumi. Tiada satupun makhluk yang dapat mengadakan itu. Yang dilakukan manusia hanya mengeksploitasi ciptaan Tuhan. Nikel, ya, batu bara. Siapa yang buat? Kemudian, dengan apa engkau mengenal Allah? Maka kita mengenal Allah melalui tanda-tandanya, ayat-ayatnya, melalui makhluk-makhluknya. Ayat apa, tanda apa yang paling agung yang engkau lihat, yang menunjukkan atas keesaan Tuhanmu? Jawablah malam dan siang. Malam dan siang. Dan kita merasakan itu setiap hari. Kita sekarang sedang di siang hari. Tapi lewat berapa jam, matahari itu akan tenggelam. Kemudian mulailah bumi di bagian kita akan diselimuti dengan kegelapan. Kenapa itu terjadi? Dan kenapa esok pagi mentari itu terbit dari timur, mengusir gelapnya malam, perlahan-lahan membuat manusia kemudian bangun dari tidurnya, melakukan aktivitas. Dan kita lihat tidak pernah ada siang itu tahu-tahu terlambat. Nggak ada. Pokoknya dia akan terus berganti. Malam menjadi siang, siang menjadi malam. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 54. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharat bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin.
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Naam. Dilanjutkan. Apa terputus? Dan dia ciptakan pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah jelaskan, sehingga kita tidak perlu lagi mencari-cari. Karena yang menciptakan langit dan bumi telah menurunkan Al-Quran, dan dia menjelaskan bahwa Tuhanmu siapa sebenarnya? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 masa. Kemudian dia beristiwa, berada tinggi di atas arsy-Nya. Siapa yang menjelaskan? Tuhan kita. Yang sedang kita baca baru saja adalah firman Sang Pencipta. Yang kalau ada orang-orang yang meragukan, Allah sudah memberikan tantangan. Datangkan satu surat yang seperti Al-Quran. Dan tantangan itu masih terbuka dengan manusia yang sudah menciptakan AI. Mereka memiliki bank data yang begitu banyaknya. Bikinlah satu surat seperti Al-Quran. Nggak ada. Dan di sini Allah jelaskan, yughshil lailan nahar, bagaimana malam itu menutupi siang. Begitu cepatnya. Terus seperti nggak ada yang bisa menahan. Kalau seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini berusaha untuk menahan agar matahari tidak tenggelam, mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Wasyamsa wal qamar, itu mentari ciptaan Allah. Sebagian orang ada yang menyembah matahari. Na'udzubillah min dzalik. Rembulan itu ciptaan Allah. Bintang-bintang itu ciptaan Allah. Masing-masing dari semuanya tunduk kepada perintah Allah. Yang memerintah, yang menciptakan hanya Allah. Tabarakallah Rabbul Alamin. Kalau engkau ditanya, apa sih artinya Allah? Allah adalah yang memiliki sifat uluhiyah, yakni yang berhak disembah, di mana manusia tunduk. Jadi Allah adalah yang memiliki sifat uluhiyah, yang berhak disembah oleh seluruh makhluknya. Kalau engkau merasa bukan makhluk ciptaan Allah, keluarlah dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Untuk apa sih Allah menciptakan kita? Kenapa engkau ada? Kenapa saya ada? Kenapa ada fulan? Kenapa ada fulan? Kok bisa manusia yang ceritanya hanya Adam dahulu, kemudian diciptakan Hawa dari Adam, lalu dari 2 orang ini, hari ini menjadi 8 miliar manusia. Mereka semuanya hidup dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka merasakan matahari, merasakan dingin, merasakan udara. Untuk apa sih Allah menciptakan?
Ya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Apa sih arti ibadah? Bicara ibadah, kita harus beribadah. Ya, mentauhidkan Allah dan mentaatinya, itu artinya ibadah. Ibadah itu adalah semua ucapan dan perbuatan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, baik itu yang lahir atau yang batin. Tapi ibadah itu harus ada tauhid, harus mengesahkan Allah. Karena orang-orang musyrikin di Mekah itu, mereka juga beribadah kepada Allah. Kok bisa? Mereka haji, mereka umrah, mereka juru kunci Ka'bah. Tapi mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Itu masalahnya. Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya kalau Allah menciptakan kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah? Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya, Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Barakallahu fiik. Maka seharusnya setiap langkah kita itu isinya adalah tauhid, pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Dialah yang memberikan kedua tangan, kedua kaki, wajah dengan panca indera, jantung yang berdetak. Apa tujuannya kau diciptakan? Beribadah kepada Allah, menyembah Allah Azza wa Jalla. Rizki Dia yang nanggung. Engkau nggak perlu repot-repot memberi makan Allah. Allah tidak butuh makan dari engkau. Tidak sedikit pun rizki yang Allah minta dari dirimu. Kenapa? Semua yang ada pada dirimu itu dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang maha perkasa. Yang tatkala Allah Azza wa Jalla menghendaki kehancuran sebuah negeri, maka tidak ada yang dapat menahan kehancuran ini. Tatkala Allah membuat panen sebuah negeri gagal, semua gagal. Dan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Ahibati fillah, apa kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas kita? Apa sih kewajiban yang diwajibkan atas kita? Ya, mengatakan la ilaha illallah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Taghut itu semua sesembahan selain Allah. Kita kufur. Kita berlepas diri dari semua kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 256. Satu ayat setelah ayat kursi. Apa kata Allah?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Afwan, ayat 256 ya. 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrama fid din. La ikroha. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fiik. Engkau mau beriman silahkan, engkau mau kafir silahkan. Sudah jelas mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Semua ada konsekuensinya. Dan Allah jelaskan, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka orang ini telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, yang diterjemahkan tadi tali buhul yang sangat kuat ya. Buhul tali yang sangat kuat. Apa sih al-urwatul wuthqa? Al-urwatul wuthqa adalah ucapan la ilaha illallah. Engkau harus kufur kepada taghut, kepada semua sesembahan yang ada di muka bumi ini, yang dipertuhankan oleh manusia, padahal mereka bukan Tuhan. Mereka makhluk-makhluk, ada yang benda mati, ada yang makhluk hidup, yang semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada usaha untuk mengaburkan, seakan-akan pantas untuk disembah. Kenapa kok sesembahan-sesembahan itu pantas untuk disembah? Karena nenek moyang mereka telah menyembahnya. Lalu kau menjadikan hal itu pantas? Ahibati fillah, makna la ilaha illallah yang kita selalu mengucapkannya, berulang kali kita mendengarnya. Kalau bicara menghidupkan tauhid dalam setiap langkah, kita mendengar azan itu dikumandangkan paling tidak 5 kali, dan kita menjawab. Dan di salat pun kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Terus kita ulangi. Apa makna la ilaha illallah? Di sini ada penafian dan ada penetapan. Penafian bermakna ada yang kita tiadakan. Apa yang kita tiadakan? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kita nafikan semuanya. Nggak ada yang benar. Lalu kita menetapkan satu. Dan itulah ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Semua yang disembah oleh manusia hanya kebohongan. Mereka menyebutnya Tuhan, menamakannya Tuhan. Kenapa? Ya mbah-mbah mereka dari dulu ngomong itu Tuhan. Dan kita percaya itu Tuhan. Padahal itu hanya batu. Itu hanya binatang. Itu makhluk yang tidak menciptakan apa-apa.
Maka ingat, ketika engkau mengaku sebagai seorang muslim dan engkau mengatakan la ilaha illallah, maka engkau sedang menafikan segala sesembahan selain Allah. Lalu engkau menetapkan hanya untuk Allah semata. Ahibati fillah, di surat Az-Zukhruf ayat 26-27, Allah menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim. Bagaimana tatkala beliau berdakwah, mengajak kaumnya kepada Allah Azza wa Jal, di mana kaumnya memiliki sesembahan yang macam-macam. Mentari mereka sembah, rembulan mereka sembah, bintang mereka sembah, patung-patung mereka sembah. Mereka punya beragam sesembahan. Lalu apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya? Nah, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Barakallahu fiik. Nabi Ibrahim dengan jelas berlepas diri. Dia mengatakan hal itu kepada bapaknya, kepada kaumnya, aku berlepas diri, aku melepas tanggung jawab terhadap apa saja yang kalian sembah, kecuali Allah. Aku menyembah Allah, Dia menciptakan aku. Ahibati fillah, kita sering mendengar tauhid itu dijelaskan dengan 3 unsur. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhidul asma' was sifat. Apa sih perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Padahal sama-sama mentauhidkan Allah. Yang ditauhidkan juga Allah. Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Dibagi hanya untuk memahamkan orang-orang yang sulit untuk faham. Kalau bicara tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Mencipta, itu Allah yang menciptakan. Allah yang memberi rizki, naam. Yang menghidupkan cuma Allah. Yang mematikan hanya Allah. Yang menurunkan hujan, siapa? Allah. Kalau seluruh penduduk bumi ini bersatu padu untuk menurunkan hujan, tapi Allah katakan enggak turun hujan. Yang memberhentikan hujan, Allah. Yang menumbuhkan tanaman, Allah. Yang mengabulkan doa, Allah. Yang mengatur seluruh urusan, Allah. Engkau melihat ketika engkau berangkat dari rumahmu, entah menuju kemana tempat tujuanmu, engkau akan melihat. Apa yang engkau lihat? Orang-orang yang bekerja. Ada yang berjualan. Ada yang naik motor. Ada yang naik mobil. Ada yang naik bis. Ada yang naik kereta. Ada yang naik pesawat. Siapa yang mengatur semua itu? Allah Azza wa Jalla. Di sini kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya,
bahwa yang mengatur semuanya itu hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang ikut dalam pengaturan itu. Oh, kan ada malaikat-malaikat Allah. Ya, malaikat itu diatur sama Allah Azza wa Jalla. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang atas apa perintah Allah, dan mereka mengerjakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Jadi mereka itu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau bicara rububiyah, maka kita berbincang bagaimana mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan manusia. Ini yang kalau kita bicara bagaimana menghidupkan tauhid dalam setiap langkah kita. Tadi, dalam semua ciptaan Allah itu ada tanda-tanda keesaan Allah Azza wa Jalla. Ada. Wa fi kulli syai' dikatakan lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Semua ada tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Makanan yang kau makan, makanan atau dirimu, ketika engkau makan, coba engkau lihat tuh makanan, gimana dia masuk ke mulutmu. Kemudian ada proses yang dilakukan di mulut. Kemudian nanti ada yang diambil saripati oleh darah, disebarkan ke seluruh tubuh. Ada yang kemudian dibuang. Engkau makan lagi. Engkau minum. Maka di sini seorang hamba hendaklah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya dia. Karena itu tugas kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seperti doa. Engkau minta sama siapa? Engkau punya masalah apa? Sebesar apapun permasalahanmu, serumit apapun, maka jangan minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Engkau nggak punya anak, mintanya ke siapa? Engkau gagal panen, engkau mintanya sama siapa? Supaya panenmu berhasil. Binatang ternakmu pada mati, engkau mintanya sama siapa? Ketika engkau tidak meminta kepada Allah, lalu engkau memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla, padahal tidak ada yang bisa membantu pada permasalahan itu kecuali Allah Azza wa Jalla, maka engkau tidak mentauhidkan Allah akhirnya. Rasa takutmu, harapanmu, tawakalmu, al-inabah. Apakah engkau kembali kepada Allah? Engkau punya keinginan, engkau punya ketundukan, engkau bernadar, al-isti'anah, engkau minta pertolongan. Apapun bentuk ibadah, itu seharusnya hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bicara rizki yang sempit, di mana sebagian manusia mengeluhkan dia udah berusaha, tapi ternyata sampai hari ini dia belum mendapatkan pekerjaan umpamanya. Atau dia sudah dapat pekerjaan tapi nggak mencukupi. Utang-utang belum lunas. Mungkin tawakalmu kurang. Mungkin rasa takutmu kurang. Harapanmu kepada Allah kurang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau keluar dari rumah kita baca apa? Di sini tauhid yang selalu ada sejatinya dalam setiap langkah kita. Kita keluar dari rumah mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Kita makan Bismillah. Kita naik kendaraan Bismillah. Kita mau tidur Bismillah. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Yang punya langit dan bumi ini. Yang memiliki diri kita. Yang apabila dia hendak menciptakan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
Allah tuh kalau ingin menciptakan sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadi. Engkau mengatakan bismillah, lalu tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah diri, aku sandarkan kepada Allah. Lalu kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, nggak ada yang bisa bantu kita, nggak ada yang bisa menghalangi musibah yang akan datang menimpa kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian tauhidul asma' was sifat, di mana seorang hamba meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah. Kita tidak boleh menamakan Allah kecuali Allah yang memberikan nama kepada dirinya. Allah yang mensifati dirinya. Kita mensifati Allah ya sebagaimana Allah mensifati dirinya. Sebagaimana Rasul SAW menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ya, ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah berbincang tentang nama-namanya yang indah. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Allah itu punya nama-nama yang indah, yang dengan nama itu kita diperintahkan untuk berdoa. Panggil nama Allah. Tunjukkan bahwa engkau butuh sama Allah. Engkau adalah hamba Allah. Engkau mau rizki. Engkau minta rizki. Panggil ya Razzaq. Engkau minta rahmat. Panggil ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Engkau punya banyak dosa. Katakan ya Ghafur. Atau Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Panggil Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Dalam keseharian kita, tauhid itu sebenarnya ada dalam setiap langkah kita. Yang pasti sholat yang 5 waktu. Kita akan mengatakan Allahu Akbar. Lalu kita akan membaca Al-Fatihah. Bagaimana kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itulah tauhid. Setelah kita memuji Allah, membuat pernyataan bahwa segala pujian, segala sanjungan hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Maha pengasih, maha penyayang. Penguasa di hari kebangkitan, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bukti dan tanda-tanda keberadaan Allah? Tadi udah kita bicarakan. Bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Yang membaca ayat kursi
Setiap selesai sholat, nggak ada yang bisa menghalangi dia, atau tidaklah dia terhalang dari masuk surga kecuali nunggu mati dia. Mati insya Allah langsung masuk surga. Sebelum kita tidur, kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi. Dan ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran Al-Azim. Kalau surat yang paling agung, surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Ada apa sih? Kok bisa ayat kursi ini menjadi ayat yang paling agung? Kita akan baca ayat kursi. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Di ayat kursi ini ada 10 poin yang berbicara tentang Allah. 10. Artinya dalam setiap poin ini, para ulama menyebutkan, kalau dikatakan huwallah, maka 10 ini ceritanya tentang Allah semuanya. Yang pertama, sebelum kita membahas secara mendalam, agar setiap kali kita membaca ayat kursi ini, bertambah keimanan kita, bertambah tauhid kita, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal aliyyul 'azim. 10 berbincang tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, tentang keagungan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Allah. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang hidup kekal serta terus-menerus mengurusi makhluknya. Semua nama-nama Allah yang indah itu kembalinya kepada dua ini,
Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang hidup dengan sendiri selamanya dan tidak mati. Adapun kita, orang tua kita, penguasa-penguasa yang ada di muka bumi ini, semuanya mati. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa Al-Hayyu Al-Qayyum adalah nama yang paling agung. Dan disebutkan itulah Ismullahil A'zam. Tapi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak ada sedikit pun kekurangan di diri Allah Azza wa Jalla. Sedangkan manusia, dia ngantuk dan dia tidur. Makhluk-makhluk yang lainnya sama. Makhluk mereka diatur dan tidak mengatur. Kemudian yang keempat, Allah nih, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Kalau kita melihat langit yang penuh dengan bintang-bintang yang disebut bahwasanya jumlahnya miliaran, itu akan jadi bagian dari surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu milik Allah. Bumi ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Allah punya miliaran yang seperti bumi. Supaya engkau tahu dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Allah itu tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Bicara ngasih syafaat, ngasih pertolongan sama orang, nggak bisa kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi syafaat itu harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, ya'lamu Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Allah tahu bahwa akan terjadi gempa, akan terjadi longsor, akan terjadi bencana. Allah tahu akan turun hujan. Fulan akan punya anak. Fulan akan menikah. Anaknya mati di perut ibundanya. Allah tahu. Yang dulu Allah tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah tuh, mereka tidak akan mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah mau kasih tahu, tapi nggak ada yang tahu dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam nggak tahu. Waliullah enggak, kecuali yang Allah kasih tahu. Tapi mereka nggak tahu dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Lalu Allah katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas menafsirkan kursi Allah yang disebutkan Allah, kursinya Allah itu seluas langit dan bumi ini kita lihat. Ibnu Abbas mengatakan al-kursiyu mawdi'u qadamai. Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha agung. Dan Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan, mas samawatu sab'u ma'al kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardi falah. Tidaklah langit yang 7 lapis itu dibandingkan dengan kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di padang pasir, di tanah yang terbuka. Kecil.
bumi dan langit yang 7 lapis itu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah itu tidak terberati dalam memelihara langit dan bumi ini. Enggak. Sebagian kita kadangkala kalau dikasih pekerjaan, overload dia, kerjaannya nggak selesai. Berantakan. Karena overload enggak. Dia hanya punya kemampuan menggarap 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, 5 pekerjaan, 10 pekerjaan. Antum lihat loh, orang-orang yang hebat, yang dikatakan multi talenta, berapa pekerjaan yang bisa dia handle, yang dia bisa urusin semuanya. Allah nih tidak terberati sama sekali mengurus langit dan bumi, mengurusi burung-burung yang sedang bertelur, mengurusi ikan-ikan yang sedang beranak. Nggak ada. Nggak berat buat Allah. Engkau butuh sesuatu, minta sama yang memiliki langit dan bumi ini. Wahuwal aliyul azim. Dan Allah itu dialah yang maha tinggi di atas sana, lagi maha besar. Maka ahibati fillah, tolong mulai saat ini, ketika engkau membaca ayat kursi, engkau hayati, engkau tadabburi. Kalau engkau harus membaca dengan melihat artinya, nggak apa-apa. Lama-kelamaan engkau nanti dapat memahami artinya tanpa harus melihat. Per poin tadi ada 10 poin dalam ayat kursi ini. Kemudian bacaan Qul huwallahu ahad. Kita diperintahkan untuk membacanya setiap selesai sholat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini disuruh baca setiap selesai sholat, sebelum tidur 3 kali. Karena memang setan tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Dan puncak dari target setan bagaimana manusia ini rusak tauhidnya. Di akhir tahun ini akan muncul berbagai macam pendapat berkaitan dengan mengucapkan selamat Natal umpamanya kepada orang-orang Nasoro. Gimana sih? Mereka mengatakan tanggal 25 itu adalah hari kelahiran anaknya Tuhan. Sedangkan kita mengatakan Qul huwallahu ahad tiap hari berulang kali. Katakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nggak ada Tuhan punya anak. Nggak ada. Dan tidak ada yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Kemudian doa-doa lah yang kita baca, yang semuanya menunjukkan kepada tauhid. Maka tolong hadirkan tauhid dalam setiap langkah kita. Apapun yang kau dapatkan, ingat dari Allah. Apapun masalahmu, ingat fa inna ma'al usri yusra. Ketika engkau sukses, ingat itu dari Allah. Ketika engkau mendapatkan musibah, ingat itu juga dari Allah. Terus solusinya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menghidupkan tauhid dalam hidupnya. Allah mengatakan, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tolong ajarkan ini juga kepada anak-anak kita. Nah, kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Kalau engkau butuh pertolongan, minta juga sama Allah. Yakinlah bahwa apa yang menimpamu tidak akan pernah luput dari dirimu. Dan apa yang luput dari dirimu memang tidak akan menimpa dirimu. Semua udah selesai. Allah yang mengaturnya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah,
Jazakumullah khair wa barakallahu fiik Ustadz atas ilmunya siang ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami yang mendengarnya dan mudah-mudahan kami bisa mengamalkan nasihat-nasihat Ustadz tersebut. Amin ya rabbal alamin. Izin melanjutkan ke sesi tanya jawab Ustadz, sudah beberapa yang masuk melalui WhatsApp dan juga raise hand. Saya akan membacakan yang melalui WhatsApp dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga serta para tim, juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Saya sekeluarga merupakan mu'alaf sejak sekitar 27 tahun yang lalu. Alhamdulillah ibu saya beribadah dengan rajin, puasa sunnah, wajib, sholat sunnah maupun wajib, infak, zakat semua didirikannya. Namun suatu waktu ibu saya pernah berkata, Alhamdulillah doa malam itu benar mustajab. Waktu ibu hamil kalian, ibu rajin doa malam. Alhamdulillah anak-anak ibu jadi anak soleh dan solehah. Padahal ibu saya saat sedang hamil anak-anaknya, kondisinya masih kafir Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ibu saya masih belum bertauhid pada Allah? Kemudian bagaimana cara saya menyampaikan kepada ibu saya bahwa yang ibu saya sembah dahulu berbeda dengan yang sekarang. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Iya. Berkaitan dengan kondisi kafir. Apakah mungkin orang kafir, orang musyrik itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Mungkin. Baik, coba dibuka Qur'annya. Kita akan baca firman Allah tentang orang-orang musyrikin. Di surat Al-Ankabut ya. Ayat 65. Surat Al-Ankabut ayat 65. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Barakallahu fiik. Jadi boleh jadi ada orang musyrik, ada orang kafir, tapi dia mintanya sama Allah. Tapi dia melakukan kesyirikan. Jadi boleh jadi kalau dikatakan tadi ibu mengatakan waktu itu berdoa, memohon hanya kepada Allah, boleh jadi. Pada saat dia berdoa, dia tiap malam berdoa minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan minta kepada berhala. Bukan minta kepada sesembahan, kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kalau kepengen ngobrol sama ibu, tanya, ibu waktu itu berdoa minta sama siapa sih ibu? Boleh jadi ibu minta sama Allah. Yang kemudian mengantarkan ibu untuk masuk Islam. Karena dalam setiap diri muslim ada fitrah yang sudah Allah tanamkan. Bagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah keluarkan dari sulbi Adam, keturunannya. Allah menanyakan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala. Iya. Jangan sampai nanti hari kiamat mengatakan kami lalai ini dan itu. Jadi silahkan ngobrol sama ibunya. Tanyakan, ibu pada waktu itu doa minta sama siapa ibu? Bukankah ibu pada waktu itu belum masuk Islam? Mintanya sama siapa? Dan boleh jadi mintanya sama Allah.
Sebagaimana tadi cerita orang-orang musyrikin. Mereka punya banyak sesembahan. Ada 360 berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah yang mereka biasa menyembah dan meminta kepada patung-patung tersebut. Tapi ada kondisi-kondisi mereka berdoa memohon kepada Allah, disebutkan dalam ayat ini, da'awullaha mukhlisin lahuddin. Benar-benar ikhlas hanya minta sama Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa doa orang yang dizalimi itu mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Nggak ada hijab yang menghalangi antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Di beberapa riwayat disebutkan wa in kana kafiran. Walaupun orang kafir. Kalau dia dizalimi, kemudian dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Syaitan dan iblis, dia berdoa minta sama Allah dan Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Kenapa? Karena dia minta sama Allah saja. Walaupun dia adalah kafir yang ingkar, ya, tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, tafadholi Ummu Fulanah, sudah di-unmute. Pertanyaan sesuai dengan tema ya Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kesempatannya tim Sisesa dan juga Ustadz Syafiq. Amin. Izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat Ana Ustadz. Barangkali pertanyaan ini berkaitan juga dengan konsep rezeki yang antum jelaskan sebelumnya. Jadi teman Ana ini sebenarnya berada dalam kondisi bingung, Ustaz. Sebenarnya hakikat beliau sebagai istri dan perempuan itu seperti apa? Yang ia pahami setelah ia menikah, tugasnya adalah mengabdi kepada suami, baik dengan cara menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya, patuh dan taat kepadanya, menjalankan perintah Allah, seperti itu. Nah, teman Ana ini sebenarnya nyaman menjadi ibu rumah tangga, berada di rumah, mengeksplor masakan, menjaga anak, gitu, dan tidak banyak berada di luar. Namun sepertinya suami beliau ini punya pandangan yang berbeda, Ustaz. Suami teman Ana ini selalu merasa bahwa teman Ana ini punya potensi yang dalam tanda kutip sayang jika dibiarkan. Dan potensi ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang, dalam artian teman Ana ini bekerja. Suaminya bilang, tidak boleh terlalu bergantung, dan nanti jika suaminya tidak ada bagaimana, serta sebenarnya potensi yang dimiliki ini bisa membantu perekonomian keluarga mereka, dalam tanda artian membantu mempercepat pencapaian cita-cita, mungkin begitu Ustaz. Hal yang sama juga pernah terucap dari ibu mertuanya, bahwa sulit untuk hidup di kota jika hanya satu keran saja yang terbuka. Maksudnya itu hanya suami yang berpenghasilan. Teman Ana ini sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan dalam tanda kutip ya Ustaz, keterbatasan yang mereka jalani. Meskipun menurut teman Ana hal itu juga tidak layak untuk dikatakan sebagai keterbatasan. Teman Ana bersaksi bahwa suaminya adalah orang yang bertanggung jawab atas nafkah, mencukupi kebutuhan. Buktinya mereka masih bisa makan dengan cukup 3 kali sehari, masih bisa pergi kajian, masih bisa jalan-jalan sesekali ya. Namun mungkin memang tidak seperti kebanyakan orang gitu Ustaz, yang bisa memenuhi keinginan bukan sekedar kebutuhan. Nah, di sini teman Ana itu sebenarnya bingung. Di saat ia yakin tentang rezeki yang Allah tetapkan, ia merasa suaminya justru sebaliknya. Tak jarang teman Ana ini lelah dengan ketakutan duniawi suaminya gitu Ustaz. Jadi ia berpikir, sebenarnya bagaimana sih perempuan ini? Apakah memang akan lebih bermakna dan lebih bernilai jika dirinya itu bisa menghasilkan? Nah, mohon nasihatnya untuk teman Ana Ustaz. Apakah ada yang keliru dari pemahamannya? Bagaimana sebaiknya ia menyikapi kondisi yang ia hadapi? Dan bagaimana sebaiknya ia bersikap terhadap pemikiran suaminya? Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Maka di sini dibutuhkan ya, bagaimana menyamakan visi dan misi dalam menjalani kehidupan ini. Kalau yang ada dalam benak suami dunia, sedangkan yang ada di benak istri adalah akhirat umpamanya, dia berpikir
dia akan berkhidmat kepada suaminya. Alhamdulillah yang diberikan suaminya cukup. Dia akan mendidik anak-anak suami dengan baik agar menjadi anak-anak soleh soleha di kemudian hari. Maka perlu ada duduk bersama untuk mendesain ulang. Sebenarnya kita itu mau kemana? Bicara tadi umpamanya, kalau di kota besar ya, kalau kerannya cuma satu, sulit ini dan itu ya. Enggak juga. Berapa banyak orang-orang yang kerannya cuma satu, tapi hidupnya Masya Allah. Rizkinya Allah luaskan. Allah berikan kekayaan. Dan kekayaan yang perlu diburu bersama suami, bersama mertua, namanya qanaah. Menerima dengan apa yang Allah takdirkan. Maka ana rasa yang perlu dilakukan adalah tadi duduk bersama suami untuk mendesain ulang ya. Dan kecuali sang istri umpamanya dia berangkat dari dirinya ingin membantu keterbatasan suami. Kalau ini kan enggak, suami cukup. Maka bantulah suamimu dengan engkau memperbanyak istighfar, dengan engkau memperbanyak doa, semakin bertakwa kepada Allah, dan semoga dengan itu Allah memberikan rizki yang lebih buat suamimu, yang bertambah buat suamimu. Tapi intinya yang perlu dilakukan adalah duduk bersama untuk mendesain ulang tentang tujuan hidup mereka berdua. Apa visi dan misinya? Karena di antara yang membuat mereka tidak menerima kondisi mereka adalah mereka memandang kepada yang di atas. Tadi kan disebutkan, sebenarnya cukup, kebutuhan terpenuhi. Tapi ingin ya supaya keinginan-keinginan seperti orang lain, ini dan itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia memandang kepada yang di atas. Coba diajak ke tempat-tempat bencana. Coba diajak suami untuk melihat orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, yang dia nggak tahu besok makan apa. Tapi ternyata mereka bisa berbahagia. Tapi kalau sudah orang tidak ridha dengan apa yang Allah berikan, maka dia akan menderita. Dia punya motor, dia punya mobil, tapi mobil dia cuma Avanza. Kawannya punya Innova. Yang punya Innova tidak akan pernah menerima kondisi yang ada. Kalau dia melihat kawannya punya Fortuner, yang punya Fortuner juga nggak akan bersyukur, tidak akan hidup nyaman ketika dia melihat kawannya itu punya apalagi yang atasnya Fortuner. Seperti itu jemaah. Jadi tugas istri seperti tadi disebutkan, sang istri faham dengan tugas dia. Dan sepertinya suami juga faham. Tapi suami meminta tolong sama istrinya. Ya istri kalau mau menolong ya tafadhol ya. Itu bukan kewajiban dia. Jangan sampai engkau menolong suami, engkau melantarkan kewajibanmu. Tapi yang perlu didudukkan bersama adalah tentang ya mendesain ulang tentang kehidupan kalian berdua. Mau dibawa kemana sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, tafadholi Ummu Fatimah, sudah di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Izin Ustadz, Alhamdulillah Ana sudah dikhitbah seorang laki-laki. Beliau baru izin ke Abah Ana dan Alhamdulillah Abah Ana mengizinkan Ana, dan waktu itu keluarga belum ada persiapan. Qadarullah, walaupun 2 hari itu mendadak, namun acara berlangsung dengan lancar. Ustadz, apakah beliau ini jodoh Ana? Karena saya pernah mengikuti kajian, kalau sudah sholat istikharah, jawabannya nanti tentang proses kemudahannya, bukan tentang yakin atau tidaknya. Syukran Ustadz, jazakallahu khair, wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara apakah itu jodoh anti? Iya. Kalau anti sudah menikah berarti dia jodoh anti.
Tinggal bagaimana menjaga jodoh ini. Bagaimana menjaga rumah tangga ini. Karena ada orang-orang yang mungkin dia salah memilih. Kenapa dikatakan salah memilih? Karena sudah dikasih tahu list kriteria yang seharusnya ada pada pasanganmu. Tapi engkau tidak memilih itu. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Mereka sudah menikah, itu jodohmu. Tapi kan ada jodoh yang berhenti di tengah jalan. Yang kita nggak tahu apakah jodoh kita saat ini akan bersama kita sampai ke surga Allah atau tidak. Yang dilakukan tadi sudah benar umpamanya, sudah istikharah, sudah minta pilihan Allah, dan semua Allah mudahkan dan terjadi pernikahan itu. Tinggal sekarang tadi bagaimana menjaga rumah tanggamu. Ingat, semua laki-laki itu punya kekurangan. Engkau menikah tidak dengan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Dengan seorang suami yang mungkin punya ego lebih dari dirimu, yang mungkin dia tidak terlalu peduli, mungkin dia juga punya masalah-masalah di tempat kerjanya yang akhirnya membuat dirinya jadi dia cemberut ketika berada di rumah. Maka laksanakan tugasmu sebagai istri, jaga rumah tanggamu dengan penuh kebaikan, lihatlah kepada kelebihan dan tidak melihat kepada kekurangan, bersyukurlah kepada suamimu dan jangan kufur karena sibuk melihat kepada kekurangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaannya selanjutnya dari WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi Ustadz dan seluruh panitia kajian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, mohon saran perihal tawasul pada orang soleh yang masih hidup. Bila seseorang bertawasul pada Ustadz atau kiai di suatu daerah, meminta saran atas kejadian yang sering disebut sial dan meminta pengobatan karena merasa dirinya ada yang mengirimkan santet, lalu Ustadz atau kiai tersebut memberikan doa atau zikir untuk dibaca beberapa kali, misalnya 1000 kali, dan rutinitas ibadah lain. Apakah hal ini sesuai syariat Islam dan sesuai sunnah Rasul? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kalau berbicara tawasul dengan orang soleh, itu termasuk yang disyariatkan. Sebagaimana para sahabat datang meminta doa Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh Umar bin Khattab, apabila engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah kepada dia agar dia berdoa memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Tapi bagaimana sebenarnya yang benar? Apabila kita datang ke seorang ustadz, kita minta dia mendoakan kita, atau kita minta dia memberikan saran kepada kita. Tinggal dilihat arahan-arahan dari ustadz tersebut, dari kiai tersebut, apakah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam atau tidak. Kalau bicara umpamanya engkau bacalah doa ini. Taib, kalau memang doa itu doa yang disyariatkan atau doa yang diperbolehkan, silahkan dibaca. Selama tidak ada unsur yang mengandung kesyirikan, tidak dikasih doa-doa yang tidak dimengerti artinya, atau dikasih jimat-jimat yang tidak jelas apa yang tertulis di dalamnya. Kemudian kalau bicara bacalah ini 1000 kali. Kadangkala yang dimaksud engkau bacalah yang banyak. Jadi tidak harus dengan jumlah yang ditetapkan. Umpamanya dikatakan engkau sholatlah sama Nabi SAW. Berapa? Ya terserahlah. Yang banyak. 1000 mungkin. Tapi itu bukan menjadi batasan gitu loh. Itu nggak ada masalah. Karena memang kita disuruh memperbanyak sholawat, kita disuruh memperbanyak istighfar. Sampai ada sebagian ulama yang dia mengatakan dia punya 41 dosa yang dia anggap berat ya. Setiap dosa itu dia telah beristighfar mohon ampun sama Allah 10.000 kali atau 100.000 kali. Tapi dia bukan memberikan batasan seperti itu. Hanya dia aku ingin banyak istighfar, aku mau mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang perlu dilakukan adalah memastikan apakah arahan-arahan yang diberikan itu
sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau ternyata ada penyimpangan, doa-doanya mengandung unsur kesyirikan, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla umpamanya, atau kita disuruh membaca dan harus seperti itu bacanya, artinya harus 1000, padahal enggak, engkau baca yang banyak lah, minta sama Allah SWT. Ada yang bacalah ini, engkau dari habis asar sampai maghrib lah, engkau beristighfar, mohon ampun sama Allah ya. Yang mungkin jumlahnya nggak tahu berapa, tapi waktunya ditetapkan. Tapi dia tidak mengkhususkan sebenarnya. Engkau boleh tambah, engkau boleh kurang. Jadi insya Allah nggak ada masalah di sana. Tapi yang perlu dipastikan, apakah yang diajarkan oleh Ustadz itu dari doa-doa itu adalah hal yang memang sesuai dengan syariat atau tidak. Maka jangan pernah salah berangkat ke Ustadz. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari yang raise hand, Ummu Muhammad, tafadholi. Sudah di-unmute, satu pertanyaan sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ahlan bika, Ustadz. Afwan, Ustadz, ini soal seseorang yang punya usaha dagang gitu ya. Dia menjual pakan ternak kucing, burung, ikan. Nah, di kemasannya itu kan ada gambarnya, ada matanya, dan itu dipajang. Gimana itu hukumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Afan jiddan katsiran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan gambar ya. Ada memang hal-hal yang sulit untuk dihindari. Kalau kita ngelihat ya, orang yang jualan sabun, sampo ya. Mereka di situ ada gambar-gambar, di situ ada foto-foto. Mungkin kalau foto lebih ringan daripada gambar karena ada larangan yang berkaitan dengan gambar yang bernyawa. Adapun masalah foto diperselisihkan oleh para ulama ya, kalau itu foto semoga nggak masalah ya, karena tujuannya sebenarnya bukan memajang. Tujuannya bukan memajang, tapi dia memang menjual barang tersebut yang ada fotonya tadi. Dan hampir semua makanan, kalau kita lihat ada susu ya, susu bayi, susu ibu hamil, atau susu yang macam-macam, kalau nggak gambarnya sapi, gambarnya anak kecil ya, itu termasuk satu hal yang memang sulit dihindari. Tatkala kita bisa menghindari, hendaklah kita menghindarinya. Ketika kita tidak dapat menghindarinya, banyak-banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mohon arahannya, bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak remaja Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, para ulama telah menyusun beberapa kitab ya, yang berkaitan dengan mengajarkan tauhid kepada orang awam sebenarnya, baik itu orang tua atau anak-anak, atau kalau tadi dikatakan anak-anak remaja yang mereka sudah bisa diajak berpikir, diajak berdiskusi, ya kita modelnya tanya sama dia, siapa sih Tuhanmu nak? Diajak dia berpikir. Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakan langit yang 7 lapis? Siapa yang membuat matamu bisa berkedap-kedip? Siapa yang membuatmu bisa berbicara? Kemudian berikan penjelasan. Kemudian apa makna? Kalau tadi dikatakan Rabbi Allah ya, katakan Rabbku adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu sampaikan kepada dia seperti tadi di awal yang kita kaji. Apa sih makna Rabb? Ketika dikatakan Rabbi Allah,
Kemudian setelah dijelaskan dalil-dalilnya atas keberadaan Allah yang membuat dia jadi kuat, kewajiban pertama adalah mengatakan la ilaha illallah ya. Kemudian setelah itu ya baru kita ajarkan kepada dia tentang apa konsekuensi dari engkau mengatakan la ilaha illallah. Jadi anak-anak itu diajarin dengan ditalkini ya, diulangin ya, dibacakan lagi. Ketika sudah remaja ya tetap dibacakan lagi sampai dia faham, ngerti. Ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya didiskusikan. Ini pentingnya orang tua punya ilmu. Sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya, dia siap. Karena ada anak-anak yang kritis ya, yang dia membutuhkan jawaban. Contoh paling mudah itu adalah dengan mengajarkan kepada mereka, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Plus surat Al-Fatihah. Karena itu yang akan sering dia baca, akan sering dia ulangi. Kita hanya perlu untuk menjelaskan secara global dan secara gamblang ya, berkaitan dengan makna dari 4 surat tadi dan tafsirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Masih bisa Ustadz pertanyaan Ustadz? Mungkin 2 pertanyaan lagi, tafadhol. Baik Ustadz, dari yang raise hand, tafadholi, Ummu Ainaya. Sudah di-unmute, pertanyaan sesuai dengan tema ya Ukhti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait musibah tadi Ustadz, ada yang saya garis bawahi bahwa ketika ada nikmat, kita harus meyakini bahwa itu dari Allah. Ketika ada musibah, itu juga dari Allah. Bagaimana menyinkronkan dengan penjelasan bahwa setiap musibah itu juga dari diri kita sendiri, karena sebab kita sendiri gitu Ustadz. Sehingga kadang-kadang kalau misalnya saya pribadi mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, saya merasa bahwa ini salah saya gitu. Saya sulit memahami bahwa Allah yang ini semua karena Allah gitu Ustaz. Gimana memahami ini? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Iya, berkaitan dengan musibah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan keburukan yang menimpamu itu karena dirimu. Sebabnya itu adalah engkau. Jadi di sini ada yang namanya sebab, ada yang menciptakan itu sebab. Kalau bicara pencipta sebab itu adalah Allah. Baik dalam kebaikan atau keburukan. Itu Allah yang menciptakan sebabnya. Namun kalau engkau ditimpa keburukan, ketahuilah itu dari dirimu. Maksudnya bukan engkau yang menciptakannya, tapi engkau menjadi penyebab. Allah menurunkan bala itu kepada dirimu. Tapi kita tetap harus yakin bahwa semua yang terjadi karena Allah SWT. Jadi musibah itu juga ada 2. Musibah yang menimpa diri kita, musibah umum yang menimpa semua orang. Seperti kejadian di Sumatera yang sekarang Anda melihat Bapak Presiden bersama timnya sedang berusaha untuk melakukan investigasi ya. Dari mana sih datangnya kayu-kayu gelondongan yang banyak itu? Dari mana? Apa penyebabnya? Tapi ketahuilah, kalaupun penyebabnya dari manusia yang melakukan penebangan, tapi yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah nggak berkehendak itu nggak terjadi. Dan boleh jadi Allah menghendaki itu sebagai hukuman buat hambanya. Sebagai peringatan buat hambanya. Di surat Al-Hadid ya, di ayat 22, 23 Allah mengatakan ma asaba min musibatin. Tidak ada satupun musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi ini, yang menimpa tadi orang banyak. Wala fi anfusikum, atau di diri kalian sendiri. Musibah personal. Illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kecuali itu sudah ada dalam kitab yang Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan musibah itu.
Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Allah menjelaskan ini agar manusia itu sadar, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak tenggelam dalam kesedihan atas apa yang kalian tidak dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, supaya kalian juga tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Itu semua dari Allah gitu loh. Makanya seorang mukmin itu selalu kembali kepada Allah. Ketika terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang perlu difahami tadi, penyebabnya boleh jadi kita. Karena ada musibah yang menimpa karena kecintaan Allah kepada hambanya. Orang yang paling berat musibahnya itu para nabi. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Bukan karena mereka berbuat dosa, tapi karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Tapi kalau mungkin begini yang bisa secara ringan dipahami ya. Tidak semua musibah karena dosa. Tidak semua musibah karena dosa. Tapi semua dosa itu membawa ke musibah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair, Ustaz. Nah, tafadhali. Oh ya, baik, satu pertanyaan terakhir, Ukhti Ana sudah di unmute. Jazakallahu khairan. Sesuai dengan tema. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sodako doanya, Ustaz. Saudara saya di Tapanuli Tengah dan Sibolga semuanya terkena musibah, Ustaz. Ada yang terhanyut, ada yang ditimpa gunung, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz ya. Saya itu 8 bersaudara, Ustaz. Dan 8 bersaudara ini hanya 2 orang yang orang Islam. Selainnya itu masih musyrik. Di kejadian ini, Ustaz, setelah ada jaringan 2 minggu kami saling berteleponan dan saya itu mengajak untuk bertauhid gitu ya, Ustaz. Nah. Tapi mereka abang saya yang pertama ini dia juga mengajak saya, kayak dia mengatakan kamu juga harus bertauhid. Terkadang saya ingin meluruskan kepercayaan mereka itu, Ustaz, tapi kemampuan saya tidak ada untuk langsung mengatakan sebenarnya itu kamu masuk neraka, Bang, gitu ya. Seperti apa ya, Ustaz, doa yang terbaik itu yang akan saya panjatkan buat saudara saya yang di sana, Ustaz, saudara kandung, Ustaz, dan keluarga besar saya, Ustaz. Saya tinggal di Jakarta. Dan saat ini hanya bisa saya mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah, Ustaz. Kalau masalah harta benda semua sudah hilang, sudah tertimbun, Ustaz, sudah hanyut. Itu hanya sebatas di dunia. Yang saya pikirkan itu kehidupan mereka di akhirat. Khususnya keluarga besar saya, Ustaz. Barakallahu Ustaz, mohon nasihat buat saya, Ustaz, agar saya bisa memotivasi mereka dengan seizin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jemaah. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menolong saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mengampuni dosa-dosa mereka yang meninggal dunia dari kaum muslimin, dan memberikan hidayah kepada mereka yang masih tenggelam dalam kekufuran dan kesyirikan mereka. Pertanyaan ibu ini sangat menarik sekali ya. Dan memang seharusnya setiap muslim itu punya rasa empati dan simpati kepada saudara-saudaranya yang belum Islam. Karena tidak ada pemberian yang lebih mulia yang diberikan kepada saudaranya daripada pemberian hidayah yang Allah hantarkan buat orang itu untuk masuk Islam. Nabi SAW mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Allah memberikan hidayah kepadamu satu orang lewat dirimu, itu lebih baik dari harta yang paling mulia di muka bumi ini, dari onta merah pada waktu itu. Yang perlu dilakukan ibu, yang pertama doa. Kalau tadi sudah mendoakan, alhamdulillah. Yang kedua,
Nggak ada masalah kita terus terang mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin tidak dengan mengatakan engkau akan masuk neraka, tapi contohnya mungkin, bang aku akan kirimkan kepadamu satu surat bang, mohon kau baca bang. Kirimkan kepada surat Al-Fatihah umpamanya. Kirimkan kepada dia Qul huwallahu ahad. Semoga dia mau membacanya. Karena memang dengan kondisi yang jauh ini, kadang-kala komunikasi kurang lancar ya, kecuali lewat tadi WA atau telepon. Maka paling tidak engkau mungkin bisa kirimkan Al-Quran terjemahan kepada mereka. Sampaikan kalau engkau punya waktu, coba engkau baca bang. Karena ada orang-orang, bukan ada orang-orang ya, memang Al-Quran itu diturunkan sebagai hidayah untuk umat manusia. Sambil terus didoakan dan ibu belajar lagi. Karena kadangkala menghadapi orang-orang seperti itu perlu persiapan untuk diskusi. Karena mereka punya keyakinan juga. Yang kita perlu punya ilmu sehingga tatkala mereka bertanya kita bisa menjawab. Dan alhamdulillah Anda lihat ada beberapa buku ya berkaitan dengan bagaimana menjawab pertanyaan orang-orang Nasrani umpamanya terhadap hal-hal yang biasa mereka tanyakan untuk membuat muslim ini jadi kelabakan dan tidak bisa menjawab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan kita jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana. Dan Anda lihat bencana yang terjadi di Sumatera itu bisa terjadi di mana saja. Di tempat kita sekarang yang mungkin kau mengatakan jauh dari sungai, jauh dari gunung, Allah bisa bikin gempa, Allah bisa